Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Nah, masih semangat kan untuk melanjutkan pembelajaran selanjutnya? Oke, bagaimana? Sudah siap? Baik, sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, kita awali dengan membacakan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kita akan mengetahui pengaruh kalor terhadap kehidupan. Langsung saja kita simak penjelasannya. Nah, perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Pagi ini, Ibu sedang memasak. Ibu memasak menu terbaru yang resepnya Ibu lihat dari televisi. Nah, kemudian Lani membantu Ibu memasak. Tetapi, Ibu memasak menggunakan spatula yang terbuat dari kayu untuk mengaduk sayurnya. Nah, lalu Lani bingung kenapa tidak menggunakan sendok sayur yang terbuat dari logam. Kira-kira ada apa ya hubungannya antara logam dan kayu? Nah, masih ingatkah kalian bahwa perpindahan panas atau kalor dengan cara konduksi? Jadi, diingatkan kembali ya bahwa panas atau kalor itu berpindah dari tempat yang panas menuju tempat yang dingin. Nah, tentu di sekitarmu pasti terdapat banyak benda yang berbagai macam bahannya. Misalnya ada bahan yang dari logam, yang dari plastik, kayu, dan lain-lain. Ternyata pemilihan bahan tersebut memiliki sifat-sifatnya. Ada benda yang dapat menghantarkan panas dan ada benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Maksudnya bagaimana ya? Nah, jadi ada benda yang mempunyai kemampuan menghantarkan panas dengan baik dan ada pula benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Nah, benda yang dapat menghantarkan panas atau bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut konduktor. Nah, contohnya ini seperti panci, wajan, sendok sayur, itu kan benda-benda yang bahan-bahannya itu dari logam, jadi dapat menghantarkan panas dengan baik. Kemudian ada benda yang terbuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, disebut dengan isolator. Contohnya apa? Contohnya seperti bakul, sendok kayu, lap, itu tuh bahan yang terbuat dari kayu, plastik, kain. Karena tidak dapat menghantarkan panas dengan baik, jadi tidak panas. Kemudian ada bahan yang sedikit dapat menghantarkan panas dengan baik. Ini disebut dengan semikonduktor. Nah, bahan-bahan yang ada di layar ini adalah bahan-bahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada bahan pembuatannya seperti logam, plastik, kayu, kain, dan lain-lain yang masih banyak kita jumpai. Nah, untuk penggunaan bahan isolator yang semikonduktor ini ada isolator konduktor. Kenapa bisa ada dua percampuran gitu? Karena bisa kalian amati pada panci punya ibu kalian. Nah, pada wadahnya itu mengandung bahan yang terbuat dari konduktor karena dapat menghantarkan panas dengan baik dari kompor. Kemudian pada gagangnya itu dibuat dari bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik atau isolator, biasanya terbuat dari kayu, agar pada saat panas api di dalam panci itu tidak langsung menghantarkan panasnya ke gagang. Jadi seperti itu. Nah, selain air atau sayur yang ada di dalam panci keadaannya tetap panas atau hangat, ternyata ada benda lain yang dapat menyimpan air tetap hangat. Ya, ada yang bisa tebak ini gambar apa?
Betul, ini adalah gambar termos mini. Jadi, Dayu dan Lani sangat senang dapat minum air yang tetap hangat karena mereka menaruh airnya itu di dalam termos mini. Kira-kira kenapa ya air yang di dalam termos itu tetap hangat, sementara kita yang memegang termosnya itu tidak kepanasan? Oke, kita akan tahu cerita sejarah tentang termos. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana sejarah termos. Hampir semua keluarga memiliki termos di rumahnya, termasuk kalian. Nah, karena fungsi termos itu adalah menjaga air agar tetap hangat atau panas. Siapa kira-kira pembuat termos pertama kali? Ini dia, pembuat termos pertama kali adalah Sir James Dewar. Nah, beliau ini pencipta termos pertama kali pada tahun 1902 karena didorong oleh kebutuhannya untuk menjaga air minuman bayinya agar tetap hangat. Pada saat itu, sulit sekali menjaga suhu air agar tetap hangat. Tahukah kamu apa saja bahan termos? Termos terbuat dari botol hampa udara, merupakan wadah dari kaca yang berdinding ganda dengan ruang di antara dindingnya dikosongkan dan ditutup rapat. Oleh karena itu, kita yang pegang termos ini tidak akan merasa kepanasan seperti air yang ada di dalam termos yang tetap jaga panas suhunya. Setelah kalian mengetahui benda-benda yang terbuat dari konduktor, isolator, dan semikonduktor, sekarang kita akan mempelajari penggunaan benda konduktor dan isolator di kehidupan sehari-hari. Ada apa saja ya? Ada yang tahu benda ini apa namanya? Ya, ini adalah selimut. Selimut ini merupakan bahan yang terbuat dari isolator, tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Kenapa? Karena selimut memerangkap udara. Udara adalah isolator, jadi sehingga tidak menghantarkan panas yang keluar dari tubuhmu. Dengan demikian, badanmu akan terasa tetap hangat ketika kita menggunakan selimut. Ada yang tahu? Pasti tahu. Ya, ini adalah panci. Panci ini terbuat dari bahan logam, misalnya aluminium. Nah, aluminium kan merupakan penghantar panas yang baik. Jadi, panci akan menghantarkan panas ke makanan yang dimasak. Kemudian, pegangan panci terbuat dari plastik. Plastik merupakan isolator hingga kamu tidak akan kepanasan ketika memegangnya. Baik, di slide sebelumnya kita telah mengetahui gambar atau bagian-bagian dari termos. Nah, siapa di sini yang suka gambar cerita? Apa ya yang dimaksud dengan gambar cerita? Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu agenda atau peristiwa. Nah, silakan kalian buka halaman 153. Jadi, fungsi gambar cerita ini memperjelas alur atau isi cerita dan pesan yang ada dalam gambar tersebut. Nah, contohnya yang pertama, di sini ada cita-citaku. Jadi, gambar cerita ini sering kalian temukan dalam buku cerita, majalah, atau buku pelajaran. Bahkan, brosur dan poster juga sering disertai gambar cerita yang sangat menarik. Misalnya di sini ada buku Cita-citaku. Nah, gambar cerita dari buku pelajaran. Ceritakan kesan yang kamu tangkap dari gambar cerita tersebut. Di sini ada cita-citaku, dokter, dan lain-lain. Oke, menceritakan gambar seorang guru yang sedang berdiskusi dengan 6 siswanya tentang cita-cita mereka. Buku ini merupakan buku kegiatan belajar siswa. Nah,
Kemudian di sini ada dua gambar. Yang pertama buku surat kecil untuk Tuhan, dan di sini ada poster berani yuk minum obat. Kira-kira ceritakan pesan yang kamu tangkap dari dua gambar buku tersebut ya. Nah, itu saja yang dapat Umi sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.